Taurat, Zabur, dan Injil itu harus ngikut ke Quran. Dia harus ngikut ke Quran. Jangankan Qurannya, jangankan kitabnya, seluruh para nabinya, seluruh para nabi terdahulu dalam Quran dikatakan, mereka itu sebelum diutus ke dunia ini mereka diangkat sumpah. Diangkat sumpah, apa sumpahnya? Jika di antara kamu telah diturunkan seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kau hidup pada masa dia, apakah kau mau berjanji kau akan menolong dia, membantu dia dalam perjuangannya? Ya, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang akan membantunya. Maka peganglah perjanjianmu ini denganku, kata Allah. Musa sebelum diturunkan ke bumi ini dia bersumpah. Kalau dia Nabi Muhammad SAW hidup dan dia hidup di zamannya Nabi, dia harus ikut Nabi loh. Nabinya aja kalau ketemu di zaman Nabi, dia ikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan andaikan Isa, Zakaria, Yahya hidup di zaman Nabi, dia ikut Nabi Muhammad SAW, diperintahkan loh. Nabinya aja disuruh tunduk dan patuh mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya loh. Untuk apa pula lagi kita punya ketertarikan terhadap kitabnya? Coba, untuk apa pula lagi? Kan nggak perlu. Nanti saya cari data, saya lupa. Saya pernah baca berkali-kali itu. Bahwasanya, ya, seluruh para nabi itu diangkat sumpah sebelum mereka itu diutus. Nabi kita itu luar biasa, Bang. Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Bahkan seluruh para nabi meminta kepada Allah, andai boleh mereka tuh dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, jadi umat orang itu, Bang. Allahumma sholli Meminta kepada Allah, andai kan boleh lama kami ini menjadi umat, jadi umat mereka. Dari nabi dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Banyak kali keutamaannya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak kali. Banyak kali. Keutamaan yang pertama, yang paling pertama yang familiar, ya, Nabi Muhammad SAW tak pernah berdoa meminta kepada dirinya. Nabi Muhammad SAW tak pernah berdoa meminta kehancuran atas musuhnya. Nabi Muhammad SAW tak pernah berdoa meminta atas kehancuran orang-orang yang mendurhakainya, mendustakannya, menolaknya. Disimpannya doanya untuk siapa? Untuk umatnya kelak, Bang. Disimpannya untuk umatnya. Barakallahu fikum, Bang Tras. Disimpannya. Nabi Lut alaihissalam ketika dia didustakan ngadu ke Tuhannya, turun adab. Nabi Shu'aib, Nabi Hud ketika umatnya mendustakannya, ngadu dia kepada Tuhannya, turun adab. Ketika Nabi Muhammad SAW tertulis dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran tertulis, dia sedih karena Quran ini akan didustakan dan mereka akan mendustakanku. Sedih Nabi, gitu loh. Karena dia menginginkan kebaikan atas seluruh makhluk. Atas seluruh makhluk, dia nggak teriak, ya Allah, berikanlah adab kepada mereka orang-orang di Taif. Tak pernah. Tapi seluruh doa-doa dia ditahan sama dia, disimpan sama dia untuk umatnya kelak. Kapan itu? Setelah dunia ini berakhir. Makanya dikisahkan setelah dunia ini berakhir, Nabi Muhammad SAW itu akan sujud 7 kali kepada Tuhannya, kepada Allah. Dimulai daripada waktu di alam barzah, di padang mahsyar, di tian sirotol mustaqim, di mizan, sampai terakhir kali, semuanya udah selesai. Nabi Muhammad SAW sujud yang terakhir kali, minta kepada Allah, dipastikan satu pun dari umatnya, meskipun dalam hidupnya sekali mengucapkan la ilaha illallah, harus masuk surga. Luar biasa. Nabi kita itu luar biasa gitu loh. Makanya keberuntungan dari manusia itu ketika dia dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Musa nggak pernah berkata kepada Harun ketika dia bercerita kepada Harun, ya Harun, sesungguhnya aku sedih. Apa yang kau sedihkan wahai adikku? Aku sedih ya Harun, karena aku merindukan kelak umatku yang hidup setelah aku, tapi dia percaya kepadaku. Sesungguhnya aku mencintai mereka dan merindukan mereka. Nggak pernah Musa berkata begitu, nggak pernah Zakaria berkata begitu, nggak pernah Yahya berkata begitu, nggak pernah Isa berkata begitu. Tapi nabiku, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, netes air matanya. Kenapa netes air matanya?
karena kerinduannya terhadap umatnya kelak, di mana umatnya nggak pernah melihat dia, tak pernah mendengarkan perkataannya, tetapi dia percaya dengan ajarannya. Luar biasa, makanya beruntung saudara-saudaraku, kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, seluruh manusia di atas bumi ini sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat muslim adalah umat yang tidak membantahnya. Siapa umat yang membantah Nabi Muhammad SAW padahal dia adalah umatnya? Oten-oten itulah. Oh, itu yang kau bilang tadi, sumpah para nabi, Ali Imran ayat 81 sampai 82. Iya, Ali Imran. Betul kan? Ada kan itu kan? Iya, 81 sampai 82, betul. Ada. Aku sambil masak dulu. Diangkat sumpah mereka gitu loh. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti bang, seluruh umat dari nabi-nabi terdahulu nanti dulu masuk surga. Siapa duluan yang masuk surga? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat dari Nabi yang terakhir, tapi kita yang duluan masuk. Kalau Allah kehendakkan aku memiliki 1000 nyawa, aku pertaruhkan 1000 nyawaku ini demi perkataanku ini apa? Surga tidak akan dibukakan kecuali atas satu nama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka pintu surga itu tadi, nggak dibuka. Kau jadi umatnya, tapi kau mengeluh. Kau jadi umatnya, gitu loh. Tapi hidup itu selalu mengeluh, bersungut-sungut hidup itu. Nggak semangat kau mensiarkan dari apa yang disiarkan nabimu. Kan aneh. Kalau kau jadi anaknya Prabowo, mungkin kau senang, bangga kau. Dengan semangat kau siarkan ayah kau yang seorang presiden. Ini kita, ini umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa lesu? Kenapa lepoh? Kenapa lemah? Jangan lemah. Bangga kau siarkan apa yang disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kau boleh menghinaku, bilang kepada mereka. Kau boleh menghinaku dengan mengatakan aku miskin. Kau boleh menghinaku dengan mengatakan aku jelek. Kau boleh menghinaku dengan mengatakan aku lemah. Kau bisa menghinaku dengan mengatakan aku satpam. Kau bisa menghinaku dengan segala kemiskinanku. Tapi satu kebanggaanku apa? Aku umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan juga Nabi-Nya. Bangga kita lah kau. Kau yang menghinaku. Apakah kau umat Nabi Muhammad SAW yang beriman? Tidak kan? Lebih hina kau dari aku. Bukan aku yang menghinakanmu. Ketika lisanku yang menghinakanmu, kau nggak hina. Ketika lisan Pak Prabowo yang menghinakan kau nggak dihina. Tapi ketika Allah yang menghinakanmu, siapa lagi yang bisa mengangkat derajatmu? Kapan Allah menghinakan mereka? Dalam surah Al-Bayyinah, mereka dikatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Dalam surah Al-A'raf ayat 129, mereka dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Ketika Allah yang menghinakanmu, siapa yang bisa mengangkat derajatmu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi penghinaan makhluk terhadap diri kita itu tidak akan merubah dan tidak akan menghinakan kita. Itulah kebanggaan, Bang. Bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Wallahi bang, wallahi. Di awal keislamanku ketika aku belajar tentang Nabi Muhammad SAW melalui sebuah buku mengenal sang junjungan Nabi Muhammad SAW yang menceritakan dari lahirnya. Ini lebih lengkap bukunya sebenarnya ya. Dari Sirah Nabawi itu lebih lengkap bukunya itu. Sayangnya buku itu kudapatkan di perpustakaan. Tebalnya itu segini bang. Segini tebalnya itu. Sirah Nabawi masih segini. Ukurannya lebih besar dari Surah Nabawi. Terkejut aku, bangga kali aku bang, padahal masih longor. Bangga kali aku jadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada dia bang, padahal makan nggak makan. Bangga kali aku, ini aku loh. Aku dapat sesuatu yang lebih beruntung, bermanfaat di atas bumi ini. Dengan apa? Dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman dengan risalah kenabiannya. Allah takbir. Iya teman-teman, bangga lah kita. Jangan lepo. Aku kalau nengok umat muslim, lemas, lepo. Semangat. Mendatangi seruan azan, semangat. Gitu loh. Mendatangi majelis taklim, semangat.
Gitu loh. Melakukan kebaikan, bersedekah, menyantuni anak yatim, semangat. Mau jam berapapun itu, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, semangat, semangat kita. Kenapa lepo? Jangan tunjukkan wajah lelahmu kepada dunia. Jangan tunjukkan wajah lelahmu kepada dunia, gitu loh. Karena apa? Banggalah kau jadi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dengan risalah kenabiannya. Ya silakan Sal, mungkin ada yang mau ditambahkan Sal, silakan. Loh, kok jadi ceramah aku ya? Ini asal muasalnya dari mana tadi? Kok kayak gini aku ngomongnya? Nanya tentang diberkati nanya Mas. gara-gara nanya tentang Taurat tadi, Bang, ya kan? Betul lah Bang Faruk itu. Waduh. Oh, Satu Barnabas. peringatan. Oh, dari Barnabas Iya, tadi. peringatannya. Ya, siap, siap, Iya, dari Injil Barnabas. Masya Allah, luar biasa. Ya, Itulah afwan kembali teman-teman lagi ya, Bang Faruk guru-guruku, mengingatkan ustadz-ustadku, abang-abangku, bapak-bapakku, orang tuaku yang muslim dari air, afwan. Saya tidak menggurui tadi abangku. Saya tidak sedang menggurui, saya tidak sedang menceramahi. Saya hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya. Apa yang saya rasakan ketika saya kafir menjadi seorang Islam. Ya saya tidak, wallahi saya tidak menggurui saudara-saudaraku, guru-guruku, wallahi. Lanjut. Insya Allah. Ya, enggak, Bang Faruk, nggak ada yang tersinggung, malah apa bangga, malah bersyukur ya, selalu ini adalah Muslim ya, Muslim itu saling mengingatkan, dan itu yang harus diingatkan itu. Kita dari kalau orang Muslim itu dari SD itu Bang Faruk sudah belajar rukun Islam, rukun iman kan. Nah, rukun iman kepada Allah, termasuk kepada Al-Quran, kepada Rasul ya, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman kadang-kadang ya itu apa ya, implementasinya dalam hidup kadang-kadang ya suka tidak tidak terlaksanakan dengan cukup baik gitu kan. Nah makanya kadang-kadang tapi kita nggak sadar gitu. Nah ini mengingatkan lagi, Masya Allah, bahwa harus kita bangga, harus kita banyak bersyukur, karena memang Nabi aja bilang kita harus mencintai beliau melebihi orang tua kita kan, karena jasanya luar biasa yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada yang Udah lama terang. nggak jualan tuh anaknya itu. Siapa ini? Apa pula lagu itu? Ayo adapin dulu, Sal, mana Sal? Jojor, selamat siang Jojor. Jojor Manulang. Ya sambil nunggu. Bu Betty, selamat siang Bu Betty, dari Muslim atau dari Kristen? Bu Betty. Mana? Jojor, selamat siang Jojor. Mana ini? Jojor. Verita, selamat siang. Selamat siang abangku. Ya, dari Muslim atau dari Kristen? Puji Tuhan, Kristen bang. Ya, diskusi kita. Asal jangan kejang-kejang, jangan menghujat, boleh nggak? Boleh, memang itu yang kita harapkan. Jangan menghujat dan jangan kejang-kejang. Jadi diskusi baik-baik kita ya. Ya, ganti-gantian Cek ya. dulu. Kau udah bisa open cam apa belum ya? Bisa sih, tapi kalau saya lihat ada ras terkuat di muka bumi, saya takut itu. Diam kau. Aku baru pencem dapat surat dulu. Ya, Verita. Ya, silakan Veritas. Di sini kita membawakan kekristenan bebas tanpa hukum, betul tidak? Nah, yang Lanjut ditanyakan. ya, sebentar sebelum Nama lanjut. Bang Tedo Ya, saja. sebentar Biasanya dulu, kalau Veritas, sebentar dulu. Sebelum lanjut. Ya, Assalamualaikum Bayu. Bayu monitor dulu Bayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi malam sudah sepakat kita kan. Nah, tadi sudah dihubungi Bang Dewa, WA dibaca, ditelepon tidak diangkat. Sampai sekarang juga udah dicoba Bang Dewa, dia tidak ada respon. Ya sudah. Ya, jadi udah paham ya. Iya itu, iya. Kalau beliaunya seperti itu ya mau diapakan? Kita harus Iya, kita kan sudah kasih apa? Kita sudah kasih kesempatan di sini kita biar untuk sama-sama dengan saudara untuk bantu dia. Tapi ya respon dia sampai sekarang tidak ada. WA padahal sudah dibacanya katanya Bang Dewa. Saya telepon Bunda tidak mau dia ngangkat-ngangkat. Berarti udah paham lah itu ya. Terserah dia lah sekarang. Jadi jangan katakan nanti
Ini tidak membantu, ini tidak membantu, sakit kepala. Saya sampai dapat roomnya kayak begitu, saya naik nanti saya betul. Kita jangan diajarkan juga apalah. Jijik jadinya. Saya kayak begitu, bukan tidak membantu. Jangan tengok aibnya, jangan loh. Kita udah kasih kesempatan bantu dia, tapi kayak begitu. Gitu loh. Ya Bayu ya. Buat ditunggu aja itu, siapa tahu dia lagi kemana gak bawa HP gitu. Ya apa Kalau salahnya toh dia memang balas sudah WA, kan dibaca udah nggak sepakat diangkat. jam 9. Gimana sih? Iya iya. Berapa? Udah jam 11. Di telepon gak diangkat, berderingnya. Itu ya yang tolong bantu order ya. Kalau ada yang nggak tahu, tolong gak usah dulu ikut lah. Nih, Bang Dewa nih. Di telepon gak diangkat. Dibaca WA-nya Bang, udah dibaca. Apalagi WA-nya nih ha. Dia bilang. Ntar. Assalamualaikum, masuk ke rumah Bang Faruk Mas. Dibaca WA-nya, di-share sampai. Dibaca. Jam 9:22 dibaca. Gak ada juga kan? Kalau dia bilang begini bla bla bla, tapi dia butuh. Kan dia yang butuh. Tapi nanti framingnya lain-lain pula. Itu yang gak suka sebenarnya. Itu yang gak suka. Framing dia itu. Tidak ada membantu, tidak ada membantu. Sampai itu Faruk tuh barusan nelpon tuh. Panggil lah itu, suruhlah ke sini. Lumayan udah 1,4K. Tapi memang itu Faruk ngomong, kita tunggu sampai 1K ya toh, biar banyak penonton kita. Mana tahu nanti ada saudara kita yang membantu. Iya. Saya WA lagi Bang Dewa. Di telepon gak diangkat katanya. Ini udah 1,4K. Kalau dia bilangnya begini-begini bla bla bla, ya kaulah lagi ke situlah Bayu. Saya juga tidak tahu lagi. Itu ajanya. Yang penting Sampaikan kan sama dia. Sampaikan sama dia ya Bayu. Ini Bayu mana lah monitor? Karena dari kaunya Bayu. Kalau tidak, saya juga tidak mau ambil pusing. di bawah dia Kak Nur Apa sih? Asif katanya. Apa sih? Yang tadi malam itu Iya. Apa salah. Ya, kan Bayu apa? tipung di bawah. Siapa di bawah? Siapa di bawah, Sal? Maksudnya kan Kakak bilang sampaikan nanti ya Bayu, Bayu taping di bawah siap Kak Nora katanya gitu. Oh, dia mungkin lagi sibuk. Ya, oke Bayu. Sampaikanlah Bayu. Jadi bilang sama dia, bukan dia tidak membantu. Ya, kau udah dikasih kesempatan ke sini, tapi tidak mau. Ah, kau diamlah kau si patolu tai. Kau urus kau punya babi dengan anjing sana. Bangsat kau uruslah itu mak kau yang kau selalu cabuli. Ah, saya ngomong lain kau di situ tuh siapa kau? Gitu loh. Parah kali. Aku tidak apa. Tidak kungkit tentang kresteng. Membahas yang lain, kau pula yang ribut di situ. Emak kau dulu, cukup dulu bulu jembitnya itu, biar tidak busuk. Udah lanjut tante, Veritas lanjut. Jijik kali aku. Udah clear lah ya, nggak usah lagi dibahas ya. Udah. Veritas, aku di sini hujan deras. Salah bagus gak tempatmu? Tempatku noise hujan deras. Lanjut Sal. Di sini aman. Cerita Oten atau Kristen? Puji Tuhan Kristen dia katanya. Bukan, ya puji Tuhan. Yang mana yang kau puji? Ya, gimana? Yang mana Oke, kau itu kan puji? ada. Tapi saya begini bang, saya hanya bisa, saya nggak bisa menghujat ya. Menghujat itu tanda bahwa kita tidak memahami agama. Saya takut Oke. ini diskusi Gini sama. aja. Oke, sebelum abang berbicara, abang open cam, silakan. Kita nggak Oh. menghujat kan? Ya, saya tahu nih Nora sama Esti saya tahu. Biasa kan kalau otak separuh tuh pasti hujat itu. Makanya saya nggak berani sama mereka. Ya, itu menghujat.
Ya, Aku udah ya. kasih sisa yang diskusi sama kau, tapi kau pancing-pancing aku. Di mana kamu hujatku sama Nora? Udah, Nora mute sama aku aja. Aku yang mewakili Nora nih, aku sama Nora. Di mana kami menghujat? Di mana? Kau bilang tidak Di mana kami menghujat? Di mana berdua? hujat ya, dikatakan dalam hadis. Di mana? Aku baru open cam. Aku lagi masak. Kau bilang aku menghujat. Maksudnya, Hah? Aku lagi kau tidak masak. menghujat. Di hadis dikatakan perempuan itu otaknya separuh. Apanya yang hujat? Lah daripada kau nggak punya. Daripada kau nggak punya. Kalau kau punya otak, nggak mungkin yang keluar dari lubang kenikmatan itu Tuhan kau bilang. Ini ada lubang ini lubang kenikmatan. Lubang kenikmatan ini mengeluarkan air kencing 24 jam. Lubang kenikmatan ini mengeluarkan sperma kalau kau bercinta sama istri kau. Lubang kenikmatan ini mengeluarkan darah tiap bulan. Ada yang keluar dari lubang kenikmatan. Oe, Tuhan kau bilang. Tuh kau yang nggak punya otak. Nah, nggak apa-apa punya kami separuh punya kami, tapi kami tahu mana Tuhan, mana orang. Lah kau nggak punya, keluar dari lubang kenikmatan. Oe, Tuhanku, longor. Lanjut Sal. Bersyukur agama Makanya itu. Veritas, jangan dipancing. Kau yang mancing Veritas. Bersyukur orang Kristen, orang seperti ini dia pindah agama. Lihat mulutnya seperti bawahnya itu, mulutnya itu lihat. Mulutnya saya jadi bayangin kau Loh, pasti bau. apa yang disampaikan itu betul Pak Veritas. Anda yang Jangan bawa kemana-mana mancing-mancing. Veritas. Jangan bawa kemana-mana. Itu kan ada tema. Sebelum kamu mulutmu bilang pas, diskusi ya. dengan baik, Ya, sebelum kau mulutmu bilang pas diskusi masuk dengan Islam. baik, bolehkah engkau Karena open Islam itu kamera? agama yang kita memaki ya. Jadi pas kamu masuk Islam itu. Betul. Ayo ganti yang Kan? laki-laki. Kan Yang ngapain perempuan kau bisa. framing? Enggak, maksudnya mulutnya Oke, buka kameramu, silakan buka kamera. Enggak layak kamu, cuma aja kalah sama saya kamu. Aduh. Ayo. Saya tanya sekarang, satu saja kalau kamu bisa jawab. Kamu bisa bahasa Ya, Quran, kamu bisa open kamera, kamu bertanya, silakan. Open kamera, kamu bertanya. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Baru saya open. Ya Nggak bisa silakan, semua. kamu open kamera bertanya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya nggak layak kamu sama saya itu. Kamu kan cuma Iya, hafal kamu Quran open kan? kamera, kamu bertanya, silakan. Mampus lah kau kan, terbuang kau kan, kembali ke neraka kan. Peceru. La haula quwata illa billah. Pengecut nggak mau buka kamera aja gaya. Sejak kapan orang-orang Maunya tadi itu adu baca gitu. Adu baca kitab suci teks original. Oke, sekarang kita tanya nih ya. Kurang. Selamat siang kurang. Kurang sinar selamat siang. Orang udah pakai kacamata kayak gini masih dibilang penghujat. Yang betulah aja lah. Juga Kurang makelah Sal. sinar. Apa kak? Oh, kakak pakai kacamata juga. Wow. Wow, amazing. Well, Wih, mantap kali. Wow, keren. Aku satu Ayo, lagi ya, saudara. walaupun noise ya. Nyanyi dulu aku satu lagu walaupun noise ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda pakai akalnya, ini komal Bang Paro bukan gereja. Lanjut. kini ku menemukanmu, teng teng teng, di ujung kayu itu. Lagi tergantung na 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 na. Sedih kali menemukan di ujung kayu gimana sih Sal? Saya tunjukkan. Sedih kali. Sal. Saya tunjukkan, kamu bilang otak separoh. Nih. Kau bilang mulut kami mulut yang apa? Nih, ini loh. Nih, ini siapa yang mengatakan kepada perempuan itu anjing nih? Ini siapa yang ngomong ini? Ini yang ngomong nih. Ini ngomong kepada perempuan itu apa? Anjing. Ini katanya macam mana nih? Ajaran kasih atau apa ini?
Ini ajaran kasih mengatakan kepada perempuan kanan itu apa? Anjing. Terus perempuan kanan itu ngomong apa? Perempuan kanan itu bilang begini. Benar Tuhan. Namun anjing. Nah tuh. Tuh. Gila kan? Katanya Ajaran hujat ya Kanora. Ajaran hujat ya Kanora. Ajaran kasih mengatakan ini nih. Ya. Manusia dianggapnya binatang. Ngeri gitu loh. Ya. Ya, padahal hadis yang dia bawa sampaikan itu tidak mengarah kepada wanita muslimah. Otak separuh itu tidak mengarah kepada wanita muslimah, apalagi wanita yang bertakwa kepada Tuhannya. Ya, Betul sekali. yang ditagi. Karena tidak ada perkataan di situ selanjutnya dikatakan muslimah. Itu untuk siapa? Untuk mereka. Itu untuk mereka. Nabi Muhammad SAW itu sangat memuliakan wanita muslimah. Pernahkah Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat mengatakan Aisyah dan para istrinya otak separuh? Gak pernah. Gak pernah. Cuman itulah bisanya mereka oten ini mempelintir. Mereka Betul. mempelintir. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, berkat dari cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, terkhusus pada mu'alaf ini kan, yang dari nol loh pemahaman Islamnya. Tapi ketika mereka memelintir hadis-hadis dari Nabi kita, terbentengi iman kita itu. Terbentengi iman kita itu kan, nggak langsung, oh iya ya, kita dengar ya, senyum aja. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Itu ngapain Allahu kau? Akbar. Jahit dong, dia berkata sudah bang keras. Lucunya lagi ya, lucunya ya, teman-teman oten ini bertujuan untuk dapatkan surga. Sementara dalam Islam, maaf cakap. Ya kalau saya salah saya minta maaf. Surga barang receh dalam Islam. Dalam Islam surga itu barang receh. Gitu loh. Karena apa? Sudah dipastikan atas kami. Tak ada umat Islam ketika dia beribadah, beramal soleh mengharap surga. Tidak. Apa yang diharapkannya? Bertemu dengan Tuhannya. Kalau surga, umat terdahulu pun dikasih surga. Umatnya Musa pun dijanjikan surga. Cair terang diberkati Bang Azza. Umatnya Isa, umatnya Zakaria, umatnya Yahya, umatnya Ibrahim, umatnya Nabi Adam alaihissalam, umatnya Daud, semua dikasih surga. Maka itu receh dalam iman Islam. Yang kami dapatkan, yang kami kejar, yang kami harapkan, yang kami nantikan, yang kami rindukan apa? Bertemu dengan Tuhan kami. Karena tak semua orang bisa bertemu dengan Tuhannya kelak. Itu yang kami rindukan. Ini kalian masuk surga nggak kalian? Masuk surga nggak kalian? Ya. Kami pasti masuk surga. Jika mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW, kami pasti masuk surga. Kalian, jika mengutip perkataan Bapa di dalam Bible kalian, apakah kalian masuk surga? Jika mengutip perkataan Yesus, apakah kalian masuk surga? Enggak, ini kau tawarkan barang. Ya baratnya gini tok kan. Baratnya gini. Orang ini pamer. Nunjukkan Lamborghini depan kita. Kita senyum. Dipikirnya kita kejar mobil Lamborghini. Padahal yang kita kejar pabrik dari mobil Lamborghini. Siapa yang mau debat dengan saya di sini? Siapa yang mau debat? Yang cerdas. Gitu loh. Yang cerdas siapa yang mau kami debat? kejar itu, yang kami harapkan itu pabriknya. Kalau mobilnya mau kami minta 1, 2, 3, 5, 10 kami Siapa yang mau dikasih. debat dengan saya? Hei Pak, masuk rumah orang, permisi, salam kek apa kek, Iya, benar masuk-masuk kan, orang teman-teman, lagi kan? ngomong. Yang kami kejar itu pabriknya, bukan mobilnya. Kalau mobilnya nggak usah gini-gini kami nyarinya. Nggak usah gini-gini. Seorang istri, ini tengoklah murahnya surga dalam iman Islam. Ya, seorang istri yang sholat, puasa di bulan Ramadan, berzakat, patuh pada suaminya, masuk surga. Nggak perlu
perlu beriman dengan pembunuhan Tuhannya. Bahkan lebih murahnya lagi apa kata Nabi Muhammad SAW? Sebutir kurma saja bisa mengantarkan kami masuk surga. Sebutir kurma. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Sebutir kurma, bro. Bani Israel supaya dapat surga mereka sembeli sapi jantan dalam kitab Keluaran 29. Berapa harga sapi jantan? Kami, kata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, cuman dengan sebutir kurma kami bisa masuk surga. Bahkan murahnya lagi surga dalam iman Islam itu apa lagi? Seorang wanita mantan pesundal yang sudah tidak dapat lagi nomor antrian beri minuman sama anjing saja masuk surga. Ya nanya aja kau. Makanya aku bilang, nih maaf ya kalau mungkin diksi yang saya gunakan ini ya terlalu vulgar, maaf ya. Surga itu barang receh dalam Islam. Ini yang mau pamer-pamerkan nama kami. Jauh kelas kita bro. Beda kelas. Oke, disapa tapunya itu. Aku noise. Oke, ini ada boy. Siang boy. Bang Kucang, selamat siang Bang Kucang. Bang Kucang. Bang Boy, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cilik kali jaringanku. Bang Paruk, ini lagi Bang Paruk. Bisa minta follow saja Bang, saya Bang. Promosikan Bang. Ya, silakan itu Nora. Aku noise, ada suara kendaraan. Oke. Di follow ya akunnya Kucang ya, di follow terus-terusnya. Kau kena tombak, cuman nggak kena tombak. Kau naikkan noten penghujat. Halo boy. Ah turunlah kau, kampret. Ya di follow akunnya Kucang ya, di follow. Epo. Halo Epo. Bung RC. Halo Bung. Ya Bung RC, selamat malam. Agama apa? Kok dia ngerokok? Kameranya. Assalamualaikum. Matiin kameranya. Rokoknya Bung RC yang ngerokok. Islam ya? Waalaikumsalam. Islam Bang? Ya, assalamualaikum. Jangan gak usah diaktifkan kameranya Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan? Iya. Salam kenal sama Bang Paruk dan yang lain, Ya, mudah-mudahan. sama-sama Bang. Bang Paruk si antarnya di mana? Lapangan bola hatinya atas, Bang. senang Bang. Di mana-mana Salam hatinya lah ya, senang. kampung orang tua di Jalan Spiro, Masjid Raya. Oke. Oh iya, tahu. Ya. Terima kasih ya Bang ya. Halo Bang. Yo, udah, assalamualaikum. Salam. Ini ada yang lebih keren Bang Paruk. Bahkan Bang, dalam surat Al-Isra ayat 42, bahkan mereka yang menuhankan itu, yang mereka tuhankan itu, mencari Tuhan, menuhankan Tuhan pemilik ars. Siapa pemilik ars? Di surah At-Taubah ayat 129. Allah lah pemilik ars itu kan? Berarti yang mereka tuhankan itu adalah Tuhannya aja menuhankan Tuhan. Allah begitu. Jadi yang abang bilang tadi itu berbicara tentang surga tadi nyambung, sinkron gitu. Surga bagi mereka itu mengharapkan, sementara kita udah jaminan begitu. Dalam surah Al-Isra ayat 40. Ade Ustra noise. Ade. Selamat malam. Fadro. Kok gini Sal, coba baca surah Al-Hajj ayat 78. Oke, Al-Hajj ayat 78. Ini lagi teman-teman ya. Ini penguat iman buat kita ya, nggak apa-apa lu teman-teman ya. Kita belum ada OT-nya diskusi untuk sementara. Fadro.
Noise dia itu. Untuk sementara kita bicara tentang iman Islam dulu ya. Ya, belum ada belum ada otennya. Nanti kalau ada otennya kita diskusi teman-teman ya. Untuk sementara bentar ya. Coba Al-Hajj ayat 78. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan benar-benar. Allah telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia atau Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Begitu pula dalam kitab ini Al-Quran agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Allah adalah pelindungmu, Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Oke, di situ ada kalimat mengatakan Allah menyebut kamu muslim sejak dahulu kan? Iya, betul. Oke, Betul. ketika ada opung-opung umur 100 tahun, dia mengatakan sejak dahulunya di usia opung-opung yang 100 tahun. Ketika ada manusia yang umur 1000 tahun, ketika dia berkata sejak dahulu di 1000 tahun selama umur dia. Tapi yang berkata Allah, yang tidak berawal dan tidak pernah berakhir. Dia yang berkata sejak dahulu. Berarti sejak dahulunya yang katakan Allah itu sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum alam semesta ini ada. Bahkan sebelum partikel terkecil pun di alam dunia ini maupun di langit itu ada. Allah telah menyebut muslim. Makanya ini alasannya. Nih potong lidahku. Nih potong lidahku. Nih ten. Potong lidahku. Sebut satu kitab yang pernah diturunkan Allah, di mana di kitab itu ya orang muslim itu dihardik, orang muslim itu diolok-olok, orang muslim itu dikatakan di neraka. Mana? Sebut. Tunjukkan kitab Taurat yang menyebut orang muslim itu apa di dalam neraka. Tunjuk satu ayat di dalam kitabnya Zabur dikatakan muslim itu masuk neraka. Tunjuk satu ayat di dalam kitabnya Injil di mana dikatakan orang muslim itu masuk neraka. Sebut satu perkataan dari seluruh nabi-nabi terdahulu yang menghujat dan mengolok-olok muslim, maupun sifatnya, karakternya yang dikenal. Seperti apa karakter dari seorang muslim? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dalam kitabmu sendiri pun, dalam Bible kalian sendiri pun, tak ada satupun narasi dari perkataan Yesus maupun Paulus yang mengolok-olok dan merendahkan orang muslim. Nggak ada. Kami di atas kemuliaan, kami umat muslim ini di atas kemuliaan. Di antara kemuliaan umat dan juga para nabi-nabi terdahulu. Salah ketika aku sombong seperti ini. Tidak, ini bukan sebuah kesombongan, tapi ini sebuah kebanggaan. Aku bertahun-tahun baca Bible, nggak ada satu ayat pun di dalam Bible itu di mana Yesus mengolok-olok orang yang menuhankan kepada Tuhan Allah yang Esa. Aku bertahun-tahun juga baca perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Tidak ada satu perkataan pun dari nabi-nabi di dalam kitab kalian sendiri dalam perjanjian lama yang mengolok-olok orang-orang yang bertuhan dan menyembah kepada Tuhan yang Esa. Aku juga membaca tulisan-tulisan dari Paulus, 15 kitab tulisan Paulus. Satu pun kitab tulisan dari Paulus tidak ada mengolok-olok, merendahkan, bahkan menghujat orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Esa. Gak ada. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Bahkan seorang Paulus tidak pernah berkata, kenapa bisa begitu? Lisannya Paulus, pemikirannya Paulus, hatinya Paulus ditutup ketika dia berniat untuk mengolok-olok muslim itu sendiri. Keren nggak? Keren nggak menjadi seorang muslim? Tapping teman-teman di bawah, keren nggak? Keren nggak? Tapping di bawah, keren nggak? Jadi umat muslim, keren nggak? Keren nggak? Keren kan? Oleh karena itu kalau memang kalian merasa keren, ya separah apapun sakitmu. Bukan keren. Keren, bukan keren. Keren, bukan keren. Kok namanya orang Sunda? Namanya orang Batak. Namanya orang Sunda loh. Oleh karena itu teman-teman, kalau memang kalian merasa keren, ya, separah apapun sakitmu, sehancur apapun ekonomimu, ya, sebanyak apapun ujian hidupmu, sehancur apapun rumah tanggamu,
Seburuk apapun keadaanmu, katakan pada dunia, aku baik-baik saja. Amin. Kenapa kau baik-baik saja? Baik Karena saja. Allah telah tetapkan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman dengan risalah kenabian. Bang Faruk bilang Bang Faruk. Jangan gara-gara nggak punya uang lemas. Jangan gara-gara kedapat ujian lemas. Jangan gara-gara nggak dapat jabatan tinggi lemas. Jangan, semangat. Semangat kita teman-teman hidup di atas bumi ini gitu loh. Jadikan semangatmu menjadi pembakar semangat muslim yang lainnya. Makanya aku Betul. teman-teman kok jumpa sama temanku laki-laki, kalau dia bercerita tentang andai kan dia bercerita nih tentang hal-hal tentang agama, tapi lemas-lemas kayak gini. Aku kurang simpatik, aku betul bilang. Ku tinggalkan gitu loh. Ini riset membuktikan, Bang, kalau kita berbicara tentang dunia, aku sama Ito Dora pernah di Jakarta. Kami temui salah satu apologi itu di jam 2 pagi atau jam 3 pagi, Tok. Tengoklah. Jam 2 pagi kan? Ya. Jam 2. Pembicaraan kita kan bukan tentang pembicaraan agama kan, tapi di luar konteks agama kan? Ya. Lemas enggak aku? Kan lemas aku kan? Lemas. Kalau berbicara tentang di luar dari tentang agama, aku lemas. Tapi kalau berbicara tentang agama, apalagi ketemu sama guruku di Majelis Taklim, guruku yang minta pulang. Jam 2, jam 3 pun lupa aku waktu. Sampai pulang ke rumah direpeti sampai Katakan istri. tadi kok. Katakan tadi. Kalau ada gurunya saudara capek ya. muslimku membicarakan agama, coba kok bagaimana? Coba bagaimana bentuknya? Mute Sal. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk wajah kau tadi itu? Kalau ada saudara muslim berbicara tentang agama tetapi dia lemas, aku pun kurang semangat dengan dia. Itu loh. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang din Islam ini bercampur baur rasa itu, Bang. Ketika kita mengingat, menceritakan tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang mendurhakainya, hadir rasa sedih dalam hati, khauf dalam diri, ketakutan dalam diri, daging itu sampai bergetar, kita sembunyikan wajah kita dari teman lawan bicara kita. Karena apa? Ternyata air mata itu menetes. Menetes. Aku pernah rasakan itu, sering rasakan itu. Ketemu sama teman-teman di Majelis Taklim, kami berbicara tentang adab yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Buang muka awak, sembunyikan wajah, rupanya menetes. Siap awak muka awak yang menetes, awak tengok kawan awak, rupanya pun dia menangis. Menetes. Tapi ketika kita mengingat janji-janji yang disampaikan Allah kepada kita, indahnya janji yang diberikan Allah kepada kita, semangat berapi-api. Karena diharamkan Allah ini, kalau nggak awak minta, apa itu? Kalau boleh hari ini aku mati ya Allah. Karena diharapkan nggak boleh, semangat berapi-api. Gitu, umat muslim itu harus semangat, Bang. Jadi umat muslim harus semangat dalam segala hal. Ya, karena apa? Semua perbuatan diam dan bergeraknya umat muslim itu ibadah. Ada amalan pahalanya. Kita duduk aja bisa dapat pahala. Kita tidur saja bisa masuk surga. Bukan harus dengan percaya dengan pembunuhan Tuhan. Tidur kau bisa masuk surga, cuci baju kau bisa masuk surga, jemur baju kau bisa masuk surga, ngasih makan anakmu kau bisa masuk surga, nyapu rumahmu kau bisa masuk surga, masak kau di rumahmu bisa masuk surga. Kan murah surganya. Kenapa lemas? Harus semangat. Lanjut. Betul, Bang Faruk. Setuju. Mana pula dikatakan di Ali Imran